Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Marc Marquez yang kini resmi menjadi pembalap Ducati di MotoGP 2025 baru-baru ini menjadi sorotan setelah mengunggah video latihan motocross di Instagram. Yang mengejutkan, ia terlihat menggunakan Honda CR-V 450R, motor yang ia gunakan selama bertahun-tahun, bahkan setelah hengkang dari Repsol Honda. Postingan dengan caption MX Vibes Focused menunjukkan dedikasi Marquez dalam menjaga kemampuan skill membalapnya. Namun, pilihan motornya justru menuai reaksi. Sebagai wajah baru Ducati, banyak yang berharap ia beralih ke Desmo 450MX, motor motocross terbaru dari Ducati yang dirancang untuk bersaing dengan Honda CR-V 450R. Respon Ducati cukup menarik. Akun resmi Ducati Course hanya meninggalkan emoji hati di kolom komentar. Sebuah jawaban ringan, tapi justru memicu perdebatan. Sebagian fans kecewa menganggap Marquez melewatkan kesempatan untuk mempromosikan produk tim barunya. Sementara yang lain membela, mengatakan bahwa latihan adalah urusan personal dan mengganti motor yang sudah dikuasai bertahun-tahun bisa mengganggu latihannya. Menurut kami, di balik postingan Marquez, hal ini adalah pertanda bahwa hubungan Marquez dengan Honda belum sepenuhnya terputus. Sepertinya Ducati juga tidak ingin mempermasalahkan hal kecil ini, setidaknya untuk saat ini. Yang jelas di MotoGP, bahkan hal sepele seperti pilihan motor latihan bisa menjadi bahan diskusi panas. Berita lain juga datang dari Jorge Martin. Setelah awal tahun yang penuh gejolak, juara dunia MotoGP, Jorge Martin akhirnya siap kembali beraksi di Grand Prix Qatar yang sangat dinantikan. Namun, jalan pemulihan pembalap Aprilia ini jauh dari mulus, dimulai sejak tes pramusim di Februari lalu. Hari pertama tes Malaysia menjadi awal petaka bagi Martin. Kecelakaan hebat mengakibatkannya mengalami beberapa patah tulang, yang kemudian menggagalkan rencananya di awal musim. Harapan untuk segera pulih pupus ketika ia kembali terjatuh saat sesi latihan di Thailand, tepat sebelum balapan perdana. Insiden itu memperburuk kondisinya, termasuk menyebabkan patah tulang pergelangan tangan yang kompleks, sehingga memperpanjang masa pemulihannya. Cedera tersebut memaksanya absen di 3 seri pertama, sementara rival-rivalnya mengumpulkan poin berharga. Meski sempat hadir di Grand Prix Amerika untuk mendukung tim, fokus utamanya tetap pada kesembuhan total sebelum kembali ke lintasan. Keputusan Aprilia untuk memastikan partisipasinya di Qatar baru diambil setelah ia lulus tes medis terakhir. Persiapan Martin menuju balapan di Qatar terbilang sangat terbatas untuk seorang juara dunia. Sejak tes pasca musim di Barcelona November lalu, ia hanya menyelesaikan 90 lap dengan motor barunya. Jumlah yang sangat sedikit untuk pembalap yang sedang beradaptasi dengan pabrikan baru. Kurangnya persiapan fisik dan keakraban dengan motornya membuat misinya di Qatar bukan sekedar balapan, melainkan ujian ketahanan mental dan fisik. Martin menyadari bahwa finish saja di balapan ini sudah menjadi pencapaian penting dalam proses pemulihannya. Sirkuit Lusail sebenarnya bukan tempat asing baginya. Di sini, ia meraih pole position pertamanya di MotoGP pada Grand Prix Doha 2021, momen yang menandai kedatangannya di panggung utama. Tahun lalu, ia bahkan mendominasi sprint race dan meraih posisi terdepan di kualifikasi. Namun kali ini, target balapan adalah membangun kembali kepercayaan diri daripada mengejar kemenangan. Dengan ketertinggalan 87 poin dari Alex Marquez yang berada di puncak klasemen, Martin bersikap realistis. Ia mengakui bahwa perebutan gelar di musim pertamanya bersama Aprilia bukanlah target utama, mengingat tantangan fisik dan teknis yang dihadapinya. Fokusnya sekarang adalah membangun kepercayaan diri dengan RS GP25, menyelaraskan diri dengan motor baru, dan meningkatkan performa secara bertahap. Kembalinya Martin di Qatar bukan sekedar tentang menambah jumlah pembalap di grid. Ini adalah momen yang mengingatkan kita pada ketangguhan dan tekad yang menjadi persyaratan sebagai pembalap MotoGP.
Apakah ini akan menjadi awal kebangkitan sang juara dunia atau hanya langkah kecil dalam proses pemulihan jangka panjang? Berita lain datang dari Zarco. Sejak pindah dari Ducati Pramac ke Alcira Honda pada tahun 2024, Zarco telah membuktikan kemampuannya beradaptasi dengan motor RC213V yang terkenal sulit dikendarai. Di awal musim 2025, ia bahkan berhasil mengungguli kedua pembalap HRC, Luca Marini dan Joan Mir, dengan berada di posisi 7 klasemen sementara. Dalam wawancara dengan GP1.com, Zarco mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan tim utama Honda. Salah satu faktor pendukung adalah kemenangannya di Suzuka 8 Hours, yang menurutnya menjadi bukti kemampuan adaptasinya. Kemenangan di Suzuka menunjukkan bahwa saya bisa membawa Honda ke level yang lebih tinggi, ujar Zarco. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Lucio Cecinello, bos Alcira Honda. Saya yakin bisa menangani situasi ini. Saya sudah mendapat kepercayaan dengan mengendarai versi terbaru motor Honda, kata Zarco. Meski Zarco menjadi kandidat kuat, spekulasi juga menyebut nama Pedro Acosta dari KTM dan Toprak sebagai calon potensial. Sylvain Guintoli berpendapat, Zarco pantas dapat kursi HRC, tapi ini juga soal politik. Di LCR, ia sudah mendapat motor sama dengan tim pabrikan. Bagi Honda mungkin lebih strategis menyimpan satu kursi untuk menarik pembalap muda seperti Acosta atau Toprak. Di sisi lain, perkembangan Honda yang signifikan di musim ini membuat HRC semakin diminati. Dulu, pembalap seperti Ai Ogura enggan menaiki RC213V karena motor ini dinilai kurang bisa bersaing dengan motor lain. Tapi sekarang Honda sudah berubah total. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Jorge Martin bisa bangkit dan kembali bersaing di puncak musim ini? Haruskah Marc Marquez beralih ke motor Ducati, bahkan untuk latihan pribadi? Apakah Zarco pantas dapat kursi di HRC? Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Pode